Ketiga adalah bidang-bidang tanah milik masyarakat yang sudah terukur, namun berkasnya belum lengkap. Kalau ada sertifikat masih lambangnya bola dunia, Departemen Dalam Negeri, ya, itu segera ke BPN untuk diganti. Bersyukur ya, Pemprov luar biasa bantuannya dari 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bro, Ensis. Assalamualaikum bro, Ensis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast @Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini yaitu Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Siapa dia? Bapak Afi Harnowo, ST MSI. Ayo kita sapa beliau. Pak Afi, selamat siang, selamat datang. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih kehadirannya Pak Afi. Di tengah kesibukan, Bapak bisa hadir di sini. Dan untuk selanjutnya berkenan saya panggil Bang Afi ya. Siap, Pak. Bang Jaya. Ini di Betawi. Ya. Bang Afi, ini Bang Afi kan Kabid Infrastruktur Pertanahan. Ya. Berarti kan infrastruktur bukan jalan jembatan, bukan ya? Kalau di BPN apa nih kira-kira dunia pengukuran pemetaan ya? Ya. Baiklah, Bang Afi, ini kan sebagaimana amanat pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Oh, berarti pendaftaran tanah bidang demi bidang karena pengertian menjamin kepastian hukum itu kepastian subjek dan objek. Subjek siapa pemilik atas bidang tanah itu, kemudian objeknya, nah ini dunianya Pak Afi ini kelihatannya. Letaknya, batasnya, barangkali dan seterusnya. Kemudian khusus di DKI ya, Bang Afi, ada kegiatan PTSL. Betul. Nah, mungkin itu ya kali implementasi dari pasal 19 itu kayak pelaksanaan pendaftaran tanah itu kan. Salah satunya adalah ya. Salah satunya. Coba Bang Afi ini untuk memberikan edukasi, sosialisasi pada masyarakat, gitu kan. Ini kira-kira pendaftaran tanah sistematik lengkap ini sejak kapan sampai kapan, terus bagaimana dengan DKI ke depan ini? Baik. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Jaya yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk DKI Jakarta, khususnya di kantor wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, saya selaku Kepala Bidang. PTSL sudah dilakukan sejak tahun 2017 di DKI, Bu. Di DKI. Jadi 2017, 2018 dan terakhir 2019. Hasilnya sangat signifikan bahwa seluruh bidang tanah terpetakan, ya, terdaftar, terpetakan yang seluruh DKI yang masuk klaster, baik itu klaster 1, K2, K3 sampai K4. Ini sudah diatur di dalam peraturan Menteri. Hal yang menarik bahwa di DKI ini punya pondasi yang kuat, artinya menuju kota lengkap ini dilandasi dengan PTSL yang punya konsep merapat, mendekat dan menyeluruh sehingga seluruh bidang tanah dapat terpetakan seluruhnya. Pada tahun 2020 ya, tahun ini DKI kami ditargetkan bisa mewujudkan kota lengkap. Ya. Kota lengkap se-DKI. Artinya kota Jakartanya yang terdiri dari 5 kota administrasi dan 267 kelurahan. Dan Pulau Seribu gimana? Masuk? Termasuk kabupaten dan kota di 5 wilayah DKI. Di mana PTSL ini menjadi salah satu pondasi yang kuat. Ya, artinya seluruh bidang tanah hasil PTSL ini menjadi terpetakan dan pelan-pelan ini merapat dan menyeluruh sehingga kita bisa segera mewujudkan kota lengkap.
syarat yang paling utama untuk menuju kota lengkap adalah tiap kelurahan itu sudah terdaftar minimal 80%. Ya. Untuk wilayah DKI Jakarta ya alhamdulillah sudah di atas 80% seluruh bidang tanah yang sudah terdaftar. Seluruh kelurahannya? Iya. Jadi kita tinggal mengerjakan yang 20%-nya. Nah, bagaimana kondisi yang 20% di sini bahwa menurut data seluruh bidang tanah yang ada di DKI ini ada jumlahnya 1,6 juta. 1,4 hasil hitungan PBB. Nah, objek yang kita kerjakan untuk pembaruan bidang tanah dalam rangka kota lengkap adalah sekitar 1.180 bidang, sehingga kita akan menyelesaikan memperbarui bidang tanah sejumlah sekitar 1 juta. Dan ini kita bersyukur Pak ya bahwa Pemprov DKI ini membantu kegiatan ini melalui dana hibah. Dana hibah ini akan kita manfaatkan untuk bisa memetakan seluruh bidang tanah sehingga tujuan dari East Doing Business ya di Indonesia meningkat peringkatnya. Yang sebelumnya adalah peringkat 106, diharapkan tahun 2020 ini meningkat menjadi sekitar 73. Nah, ini bisa dimungkinkan jika Jakarta sudah terpetakan seluruh bidang atau di kegiatannya adalah registering property. Ya. Ini menjadi salah satu keinginan kita untuk bisa mewujudkan menaikkan peringkat tersebut. Sementara kegiatan-kegiatan yang PT KL yang kita namakan pendaftaran tanah kota lengkap ini sudah diatur oleh Kementerian ATR BPN melalui juknisnya yang sangat detail dan tahapan-tahapan yang sangat rigid sehingga memudahkan buat kita selaku pelaksana untuk bisa mewujudkan. Alhamdulillah minggu kemarin ya, Pak Bang Jaya juga yang menyaksikan bahwa sudah 33 kelurahan yang dideklarasikan menjadi lengkap. Ini se-DKI. Dari berapa kelurahan nih Bang? Catatan kami 267. Oh iya. Ya. Ini tiap 2 minggu akan terus kita dorong untuk bisa terus mendeklarasikan kota-kota lengkap sehingga akan menyerapat menjadi satu kecamatan lengkap dan kota lengkap. Jadi DKI insya Allah dengan dukungan dan kepemimpinan Bang Jaya ini yang sangat spektakuler menurut saya bisa mendorong seluruh insan-insan di bidang infrastruktur. Sementara itu Pak. Bang, tadi dikatakan deklarasi kelurahan lengkap ya sudah dikirim bertahap ke pusat gitu. Ya, sudah. 33 kelurahan. Kira-kira minggu yang kemarin ya, betul. Hampir 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu. Ini jalan 2 minggu yang lalu dalam rangka nyicil. Ya. Jadi menuju 267 kelurahan se-DKI itu akan lengkap dan artinya Jakarta lengkap kan betul, gitu kan. Betul, Pak. Nah, kenapa harus dikirim ke pusat, Bang? Begini, acuan kami adalah juknis, Pak. Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri tentunya sudah dibahas secara hebat oleh pimpinan berhari-hari, bahkan katanya berdarah-darah debatnya, artinya sudah menjadi yang terbaik. Dan ini sudah kita dengar dari Pak Sekjen, sehingga kita hanya tinggal melaksanakan panduan saja, sudah ada petunjuk teknis, kenapa harus menyimpang dari yang lain? Gitu. Kita sudah mengikuti petunjuk teknis dan diatur di dalam petunjuk teknis sebelum kita mendeklarasikan, ditetapkan oleh kementerian, kita sudah mendeklarasikan dengan pernyataan bahwa kita sudah dan itu sesuai juknis ya. Juknis. Iya. Artinya ke pusat ini tinggal penetapan ya. Betul sekali. Nah ini Bang Afi, mudah-mudahan penetapannya nggak terlalu lama. Karena akan membangun satu semangat. Betul. Nah ini kan karena masih perjalanannya masih cukup panjang nih. Betul. 33 dari 267. Iya. Ya mudah-mudahan lah itu. Lah lalu penetapan itu penilaian dari mana saja nih? Begini Pak, Bang Jaya maaf. Penilaian ini sebetulnya sudah diawali melalui sistem. Jadi
kita bekerja itu tidak manual lagi. Artinya 33 itu sistem sudah menyatakan. Sudah menguji, ya. Hanya ada mekanisme harus ditetapkan oleh kementerian, maka kita usulkan. Ya, itu formalitas saja, tapi secara teknis sistem sudah menguji. Jadi istilahnya ijab kabulnya sudah terjadi. Sesuai sistem, tinggal didaftarkan. Artinya tinggal seremonialnya ya. Ini sudah kita laksanakan dan bahkan sudah dinilai keluar angka penilaian oleh dari sistem tersebut, yaitu kita sebut komputerisasi kantor pertanahan. Jadi tidak ada yang diragukan dalam hal ini, sistem itu tidak bisa katakanlah dimainkan lah. Ini sistem sudah valid lah, data valid sudah diakui dan sudah hanya tinggal kita merapihkan atau membenahi kira-kira nanti ada masukan-masukan apa. Kebetulan kami bersurat kepada 3 unsur pimpinan, yaitu Dirjen Infrastruktur Keagrarian, Dirjen Hubungan Hukum, dan Pusdatin. Jadi, beliau-beliau inilah yang akan menetapkan bahwa kelurahan ini sudah dinyatakan lengkap dan seterusnya. Gitu, jadi kalau di BPN ini apa istilahnya perbuatan hukumnya udah terjadi, ada akte dari sistem itu kan, tinggal pendaftarannya aja. Betul, sehingga eksekusi. Waduh, ini mudah-mudahan cepat akan memberikan semangat di jajaran DKI ini. Tentu. Nah, tapi saya pikir ya oke lah, penetapan kita tunggu saja, tetapi jangan sampai mengurangi semangat. Segera saja diusulkan berikutnya, Bang Afi, kira-kira. Kan begitu kan? Betul, Pak. Betul, Bang Jaya. Ke depan saya sudah menginstruksikan pada jajaran infrastruktur pertanahan tidak berhenti di deklarasi pertama. Kami tiap 2 minggu kami minta progres. Berapa kelurahan yang bisa dideklarasikan? Ini saya sudah dapat informasi Jakarta Pusat sudah siap 2 kecamatan lagi. Nggak tanggung-tanggung. Berarti berapa kelurahan tuh kalau 2 kecamatan? Ada 44 kelurahan sudah dideklarasikan 12, ya kira-kira 12-an lagi lah, Pak. 12-an lagi ya, mungkin lebih cepat. Mungkin Jakarta Pusat karena sudah settle bisa lebih dahulu dari kantor-kantor yang lain. Itu luar biasa tuh. Karena begini, Bang. Kalau kita menuju Jakarta lengkap, DKI lengkap, itu kan harus 5 wilayah lengkap semua. Betul. Nah, kalau ini bahasa kita punya tanaman durian ya. Ini pusatnya lebih sudah matang ini kan. Nggak apa-apa. Artinya nggak usah nunggu yang lain. Betul. Kalau ada satu kota, nah tadi ease of doing business-nya, ya kan? Betul. Ada satu kota yang ke kota lengkap. Jakarta Pusat. Mudah-mudahan. Nah, ini kami memberikan arahan kepada teman-teman di tatanan pelaksana, mari kita berkompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat, yang menilai bukan personal tapi sistem. Jadi tiap hari kami mempublikasi pencapaian tiap pagi ini melalui grup yang bisa dibaca oleh seluruh insan Kanwil BPN untuk bisa mengkoreksi. Kami sudah di urutan sekian, kami sudah. Jadi tidak ada persaingan tapi berkompetisi. Sehingga nanti Jakarta akan cepat menjadi kota lengkap. Jadi artinya yang dijelaskan Bang Afi tadi bahwa sistem inilah yang akan mewujudkan kelurahan lengkap ataupun kota lengkap. Jadi selaku Kabid mengarahkan saja artinya mengarahkan ini loh sistem. Kalau di sana ada dashboard yang harus diisi, itulah segeralah itu. Saya pikir perlu dibangun semangat dalam rangka mewujudkan sama-sama nih kerja bareng menunjukkan DKI kota lengkap. Nah, ini luar biasa kalau itu. Kemudian Bang Afi, kita mundur sedikit karena tadi ada bahasa pembaruan peningkatan kualitas data. Tadi ada clustering. Mungkin agar masyarakat tahu nih, clustering ada K1, K2, K3, K4. Coba Bang Afi. Baik. Bang Jaya. Istilah clustering ini dikeluarkan oleh pimpinan kita melalui Juknis bahwa dalam kegiatan PTSL itu ada yang namanya produk. Produk ini kalau K1 itu ke cluster 1 itu yang sudah bisa dinaikkan menjadi sertifikat karena berkas lengkap, posisi sudah tepat,
subjek objeknya sudah saling berhubungan, tidak ada sengketa dan lain, itu kita tetapkan menjadi K1. Oh, berarti ini kayak mode klasifikasi ya? Iya. Kelompok-kelompok gitu ya? Karena sangat beragam status tanah di Jakarta dan seluruhnya ini pada umumnya, dan permasalahan. K2 masuk dalam klaster yang dikategorikan sebagai tanah yang masih dalam sengketa. Artinya masih ada konflik sengketa yang bisa diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Ini kami parkir atau kita sampaikan bahwa ini belum bisa sertifikat karena masih ada klaim dari pihak lain. Permasalahan permasalahan jadi K2. K3 adalah bidang-bidang tanah milik masyarakat yang sudah terukur, namun berkasnya belum lengkap. Ini banyak sekali terjadi. Jadi masyarakat kadang-kadang mempunyai tanah ini masih ada kekurangan atau kelengkapan berkas. Jadi masyarakat kami himbau juga untuk bisa melihat riwayatnya. Ya, tidak bisa tanah ini adalah ujuk-ujuk punya saya tanpa ada saya beli dari siapa. Sebelumnya ini klaster 3. Artinya klaster 3 ini kendaraan sudah siap, tiketnya belum dapat. Betul, tiket yuridisnya nih. Tinggal menuju K1 gitu kan. Siap disertifikatkan, diumumkan, namun belum ada yang dilengkapi. Yang dilengkapi itu bukan sembarang berkas, tapi berkas yang sangat penting, sehingga terjadilah suatu hubungan atau riwayat tanah yang baik. Nah, K4 ini adalah ini masuk dalam yang tadi saya katakan bahwa ada 20% bidang tanah, di mana 80% rata-rata di Kelurahan DKI sudah terdaftar. Ini 20%-nya ada K4. Dan itu 80% itu syarat menuju kota lengkap. Kelurahan lengkap lah dalam hal ini. K4 ini Bang Jaya banyak terjadi di Jakarta. Kita pernah tahu ada sertifikat yang lambangnya bola dunia. Ini masyarakat perlu tahu, kalau punya sertifikat dilihat kembali. Kalau ada sertifikat masih lambangnya bola dunia, Departemen Dalam Negeri itu segera ke BPN untuk diganti. Atau sertifikat lama lah ya. Iya, yang Departemen Dalam Negeri juga mungkin juga kan itu kan. Itu memang sudah ada peraturannya untuk segera diperbarui atau diganti belangkunya, dan kita tertibkan kembali posisi dan lainnya di dalam peta. Sangat sayang kalau itu tidak diselesaikan. Nah, ini banyak sekali karena masa lalu yang keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia pada saat anggaran dan lain-lain, masih ada sertifikat-sertifikat yang masih belum mendarat di posisi yang sebenar. Terpetakan Sehingga tugas kita mendaratkan bidang-bidang tanah melalui kegiatan yang kita namakan pembaruan data bidang tanah. Artinya tadi dari penjelasan Bang Afi tadi bahwa PTSL ini dalam rangka mirip sensus pertanahan ya. Kalau melihat dari tadi klasternya itu, yang baik-baik saja sertifikat. Yang sedang bermasalah tunda dulu penyelesaiannya. Yang 3 tadi yang surat-surat atau riwayat kepemilikannya masih belum jelas, tahan dulu, hold dulu. Nah, yang keempat ini yaitu tadi produk lama. Karena ini kan sistem berbeda macam-macam dari tahun 60-an mungkin betul, Pak. Belum terpetakan. Ini bagian yang dalam rangka pembaruan data ini. Betul sekali. Luar biasa. Artinya gini, kalau saya tadi semacam sensus pertanahan, itu tidak ada satu bidang tanah pun yang luput daripada pendaftaran tanah atau pemetaan. Pendaftaran tanah pasal 19 kan pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah. Nah itu. Jadi kalau sudah ke K3 itu kita sudah punya daftar tanah itu. Yaitu daftar daripada campuran macam-macam. Untuk itu di tahun 2020 ini kami punya kegiatan pemetaan melalui foto udara dengan LiDAR. Wah, lebih akurat lagi. Ini tujuannya itu tadi Pak Bang, bahwa bidang tanah ini tidak ada yang tidak terpetakan. Artinya keselip atau kurang karena bumi akan terlihat semua ya. Iya, bumi ini kan tidak datar, ada melengkung, sehingga semua dari foto udara itu bisa tercover, akan terpetakan. Sehingga tidak ada lagi permasalahan tanah tentunya, dan tidak ada lagi sertifikat yang tidak bisa didaratkan. Ini tujuannya. Jadi sangat bagus sekali pemetaan nanti yang akan kita hasilkan untuk pencapaian
suatu kebijakan ya. Peta one map policy. Ya memang benar juga tadi. Saya dapat bayangkan ya toh bagaimana membuat satu peta tunggal digital dan jarak datar. Ya kan? Bidang datar. Peta ini kan bidang datar ya toh. Datar. Lah sementara bumi ini ya toh topografinya di samping buminya bulat, topografinya. Melengkung. Jadi mungkin satu aplikasi itulah yang membuat ketika difoto akan menghasilkan garis-garis dalam jarak datar. Ini lebih akurat. Betul. Nah, kenapa demikian? Karena pemetaan ini di luar foto udara. Ini kan satu jurukur beda-beda, sistem beda-beda. Ini dari tahun 60 kan. Koordinatnya beda-beda. Ada Midban, ada sampai sekarang RTK. Nah, jadi saya pikir wajar dari Bang Hafi bilang ada 1 juta lebih dilakukan pembaruan data. Nah, ya toh sekarang PTSL dengan sistem dan peralatan modern, ya toh. Nah dulu ya itu tadi, nah, Bang Hafi kan mungkin dulu sebelum kabin jurukur. Jangan-jangan cuma meteran tadi Midban itu yang dibawa kan gimana? Karena petanya belum ada dulu. Nah itu, terus ngukur jurang, jarak datanya gimana Bang? Ini yang harus diperbarui ini. Betul. Karena saya juga dulu punya pengalaman ya ngikut-ngikut bantu ukur lah, jadi ngerti sedikit gitu. Iya Bang. Oke, Bang Hafi, ini kan setelah ini kan artinya pendaftaran melalui sistematik gitu kan sudah dianggap selesai DKI. Ya mungkin ada catatan tanda petik ya. Yang namanya sistematik itu kan kalau kita cari ikan tidak semua terangkut. Ada yang tertinggal karena alasan tertentu gitu kan. Nah, apalagi tadi disampaikan bahwa menuju kelurahan lengkap itu setidaknya 80% terdaftar. Berarti kan ada 20%. Ya mungkin yang tertinggal tadi atau ya toh bidang-bidang tanah yang masuk di K4 itu mungkin di sini ya, di 20% campuran. Betul. Itu ya. Betul sekali Bang Jaya. Ini tantangan buat kita ya di jajaran pelaksana. Nah, ini akan dialami oleh daerah-daerah lain. Ini kebetulan DKI Jakarta sudah menemui permasalahan-permasalahan ini di mana banyak atau informasi masyarakat menyampaikan pada kita bahwa mereka tertinggal PTSL-nya. Kok 3 tahun masih tertinggal ya? Artinya 3 tahun PTSL kan mestinya semua masyarakat DKI bisa mengerti dan tahu lah ada PTSL. Kemana itu beliau? Nah, ada beberapa kemungkinan Bang Jaya. Pengalaman saya di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, ada masyarakat yang tidak tahu bahwa selama menempati bidang tanah itu di atas tanah ex-Igendom, ya konversi Igendom atau hak-hak mas milik jawatan negeri atau sempadan milik sungai, instansi pemerintah yang merupakan aset. Artinya yang tidak layak didaftar. Ya, itu bukan tidak ikut, tidak mau ikut, memang terkendala masalah sengketa itu tadi. Kami delineasi satu blok itu bahwa mereka tidak akan bisa sebelum ada penyelesaian lebih lanjut. Yang berikutnya yang memang betul-betul tertinggal. Ini kebanyakan di daerah perbatasan, periperial itu, di daerah-daerah perbatasan antara Tangerang dengan DKI atau Depok dengan DKI. Dalam rangka pengembangan itu wilayah itu kan ada yang masuk ke DKI, Tangerang, mungkin Bekasi. Betul. Mereka berpendapat bahwa masih milik orang tuanya, ya belum dipecah dan lain-lainnya. Kami mensiasatinya bagaimana? Karena kita punya peta yang cukup representatif, sehingga kita delineasikan dulu. Mereka itulah sebetulnya sudah terakomodir di dalam peta kami, sehingga tinggal mereka mendaftarkan saja, baru kita selesaikan. Bang, jadi tidak banyak. Bir peletok nih. Wah, minuman khas Betawi nih, minum dulu. Ini favorit saya Bang Dea. Segar lagi nih. Jadi sebetulnya tidak tertinggal masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang apatis. Ya, di Jakarta ini kita tahu sibuk dengan pekerjaan, mencari nafkah dan sehingga apatis. Sehingga semua urusan diserahkan kepada RT RW-nya. Nah, ini kami hanya bisa mendaftarkan sampai pada pengukuran saja. Ya, pengukuran tapi tidak dilanjuti menjadi sertifikat. Nah, ini juga
butuh kerjasama. Bagi masyarakat yang sebetulnya kepengen tapi tidak tahu caranya atau tidak ada waktunya, ayo mari kita datangi kantor-kantor pertanahan setempat, lengkapi berkasnya, kita selesaikan. Nah ini alhamdulillah Bang Jaya pernah sampaikan juga akan ada alokasi ya di pembiayaan untuk mengangkut mereka-mereka yang tertinggal dengan sistem pendaftaran tanah sapu jagat. Kami saya sangat setuju istilahnya Bang Jaya, ini sangat spektakuler. Sapu jagat. Ya? Sapu jagat. Jadi ya, karena kan bukan cuma doa saja yang ada doa sapu jagat. ini tidak pernah istilah ini terdengar, hanya ada saya dengar kereta sapu jagat. Tapi sekarang ini adalah pendaftaran tanah sapu jagat. Sangat setuju sekali, Pak. Ya. Jadi kan begini, Bang. Ini kan ya betul sistematik lengkap dalam percepatan. Itu kan kalau memang ngelompok. Kalau sistematik lah. Ini kan artinya kan antara sistematik dengan sporadis. Nah, itu artinya yang karena alasan tertentu tertinggal. Apalagi dibenarkan juga di dalam Juknis. Kelurahan lengkap tidak harus seluruhnya terdaftar, tapi terpetakan. Nah, lalu ada catatan ya kata-kata blokir ya internal. Baik yang tertinggal atau yang masih delineasi, ya kan itu mungkin aset Pemprov macam-macam kan kadang-kadang nggak jelas. Jadi di tahun inilah yang barangkali tahun pemutihan barangkali menuju pemetaan, menuju kota lengkap yang benar-benar valid. Kan tadi kan misalnya kan dikatakan tadi ada K4 bidang tanah terdaftar, tapi belum plotting tepat. Mendarat tepat, itu kan perlu dilakukan pembaruan kualitas data. Nah ini kan bisa harus ke lapangan dulu kan. Barangkali dibutuhkan juga partisipasi masyarakat ya, membantu. Nah itu gimana Bang? Ini sangat setuju sekali dengan partisipasi masyarakat. Contoh kasus yang pernah saya alami bahwa ada beberapa sertifikat yang masih produk lama. Kalau di kantor pertanahan itu ada buku tanahnya. Tapi ketika lihat surat ukurnya tidak ada. Artinya kita sampaikan kepada masyarakat yang kemungkinan di sekitarnya ini bahwa ada sertifikat milik saudara atau mister ini kita ini sampaikan, umumkan dulu Pak. Kita umumkan kalau mereka tidak bisa atau tidak ada pemiliknya, bahwa ini tanahnya adalah milik saudara A, ada solusi yang diatur di dalam Juknis adalah blokir internal sementara, blokir internal sampai si pemiliknya benar-benar menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah pemiliknya. Tapi blokir internal juga artinya untuk menuju kelurahan lengkap dari sistem itu tidak boleh lebih dari 20% tadi ya. Tidak serta-merta semuanya kita blokir internal, itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Ada progres juga ini bagaimana mengudarin 20% tadi ya. Betul. Nah, mungkin diantaranya sapu jagat tadi. Sapu jagat tadi. Sehingga tidak ada lagi bidang tanah yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ini Bang Afi. Jadi bagus sekali. Ini dari kementerian ada sinyal kita diminta mendata yang 20% tadi. 20% ini kan campuran, mungkin ada perorangan karena tertinggal karena alasan tertentu gitu kan. Aset Pemprov, badan hukum, KL, macam-macam lah 20%. Nah ini khusus kepada aset Pemprov, aset perorangan kita diminta data dan ini secepatnya untuk disampaikan ke kementerian. Dan kalau dugaan sih katanya itu dari 20% dari 28.000 bidang itu perorangannya paling katanya ya kurang-kurang dari itu. Apalagi menuju ini karena tadi Bang Afi bilang. Ini yang tertinggal bisa saja di atas aset. Betul. Aset konversi. Asetnya contoh misalnya di Tanah Merah itu. Betul, berapa Pertamina. puluh hektar itu aset Pertamina. Yang kayak gini-gini memang kita juga ngeri-ngeri sedap juga ya. Ketika melayani yang nanti kita menjadi objek sapu jagat menangani, jangan-jangan ini memang tertinggal ini karena permasalahan kan itu kan. Betul. Jadi memang kalau satu demi satu barangkali ya secara sporadik gitu kan. Itu mungkin lebih penelitiannya lebih gimana ya itu. Tapi ini justru pekerjaan tantangan, penuh tantangan itu. Kan karena pertanyaannya kenapa 3 tahun PTSL kok masih tertinggal? Karena alasan tertentu. Ya mungkin bisa saja orang punya tanah tapi tinggalnya di situ. Kan bisa saja seperti itu kan dan sebagainya. Tapi ini kan memang harus diselesaikan, Pak. Betul. Kita jadi artinya okelah deklarasi
dengan catatan 20%. Tapi ini kan ke depan, apalagi dalam tahun pembaruan data, peningkatan kualitas, mudah-mudahan 20%-nya menjadi nanti di akhir tahun ya tinggal 5% lagi. Betul. Kira-kira gitu. Saya bersyukur kegiatan ini menjadi penentu, Pak. Jadi kegiatan pembaruan bidang tanah ini. Karena sebagai insan BPN yang saya sudah pernah bekerja, Bang Jaya sudah bekerja lebih dari 30 tahun di pertanahan ini, mengikuti perkembangan dari eranya tahun 70-an, 80, 90 sampai 2000-an. Ini banyak sekali hal-hal yang harus kita benahi. Kita akui, harus kita benahi. Apalagi kita punya target pelayanan berskala dunia. Ya. Saya cenderung untuk bisa merubah dari tatanan SDM, meningkat menjadi setelah prasarana baru manajemennya. Ini pola-pola yang modern sekarang. Nah, kegiatan pembaruan bidang tanah ini bagi saya secara pribadi ini adalah untuk menghilangkan atau mengeliminir itu tadi kekurangan-kekurangan secara teknis maupun non teknis selama ini. Ya. Ini yang perlu diketahui masyarakat khalayak banyak, bahwa pekerjaan di pertanahan ini tidak sekedar ngukur ngeplot, tapi ada manajemen juga, manajemen baik itu pemetaan maupun sampai manajemen penerbitan sertifikasi. Jadi mudah-mudahan kegiatan di Kanwil ini, Pak, di kayak pembaruan bidang ini bisa terus bersimultan, berkelanjutan, sehingga benar-benar mendapatkan suatu basis data yang akurat. Nah, manfaatnya bisa kita manfaatkan untuk pelayanan elektronik. Ya. Nah, kalau sudah standar dunia nanti. Standar dunia, otomatis peringkat Indonesia akan naik di East Doing Business. Ini sangat terkait. Makanya ada kegiatan ini, baik itu nanti reposisi, adjustment, posisi-posisi dikembalikan seperti sebenarnya, sehingga tidak ada orang yang punya sertifikat tidak tahu tanahnya. Ya, ini sering terjadi. Nah, sekarang akan memberi kepastian letak dan posisi setelah kepastian hukum seperti diamanatkan pasal 19 di Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Luar biasa nih Bang Afi. Jadi ini kan kepastian hukum salah satunya, di samping lain-lain manfaat daripada lain-lain, akibat dari dan artinya pembaruan data ini kan dalam rangka salah satunya memastikan subjek objek. Nah, objeknya terutama ini kan belum landed tadi kan. Kalau lihat data sih di buku tanah siapa si Pulan selesai, Pak. Tapi di mana? Nah, kepastian letak ini yang belum ini kan objek. Jadi sehingga kalau ada perbuatan hukum, ini pihak yang beretikat baik tidak beli kucing dalam karung. Betul sekali. Itu salah satunya gitu. Sehingga memberi jaminan kepada para investor atau yang punya etikat baik. Ya, kalau yang tidak punya etikat baik tentunya akan kita singkirkan dulu. Kita yang punya etikat baik, ingin membeli, ingin berinvestasi, itu jaminan posisi kepastian, karena sistem makin sekarang ini makin canggih dengan sistem koordinat yang menggunakan GPS dan lain-lain, itu tidak akan bisa meleset. Jadi hitungannya sudah ketelitian, akurasi, presisi, Pak. Presisi ya. Ini luar biasa kepastian hukum. Ini di samping kita punya kebanggaan ketika era kita nih ada semangat lalu mengeksekusi bahwa DKI lengkap di tahun 2020. Ini bukan cuma kebanggaan tapi juga amal ibadah ini kan, kepastian betul hukum. Sekali, Bang Jaya. Kepastian ini hukum loh. Di akhir-akhir pengabdian harus ada target-target tertentu. Nah, kemudian barangkali terakhir nih Bang, ini kan bahwa tadi PR 20% kita, Bang. Baik personal, secara personal, jajaran, apalagi jabatan, tanggung jawab luar biasa. Ya, lembaga kementerian ini 20% ini kan harus dituntaskan. Ini bersyukur ya Pemprov luar biasa bantuannya dari 2017 tidak sedikit. Bakal APBN-nya yang mengikutinya yang gitu kan. Nah, ini sampai ke pembaruan datanya ya. Cuman sayang nih Mr. COVID-19 ini agak mengganggu Pak, menghalangi sedikit. Tapi tidak apa-apa, kan tidak cuma di DKI, seluruhnya juga terganggu. Jadi nggak apa-apa, tetapi kita semangatnya ada.
Nah mudah-mudahan mungkin Bang Afi bisa himbau 20% ini loh. Perorangan, siapa-siapa dihimbau untuk jangan tidur. Ayo bersama-sama, ya kan? Yeah. Karena ketika DKI ini kota lengkap, tanda petiknya jangan banyak-banyak, ya 20%, 5% lah, gitu kan, kira-kira gitu. Himbauannya gimana? Iya, kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat yang belum tahu atau belum mengerti mengenai adanya program-program PTSL maupun pembaruan bidang tanah, setidak-tidaknya menyiapkan data yang dimiliki, baik itu data kepemilikan tanah maupun identitas pribadinya serta riwayat dari perolehan tanah. Ini tujuannya supaya jika nanti kita akan datang kepada daerah-daerah seluruh kelurahan yang ada di DKI itu bisa memberikan kepastian dalam hal dokumen, karena banyak sekali masyarakat ini masih takut memberikan data-data pemilikannya kepada orang yang tidak dipercaya. Kita kan sudah punya slogan profesional, pelayanan profesional dan terpercaya. Ini kita sedang meningkatkan trust building pada masyarakat supaya masyarakat mau menyerahkan atau memberikan minimal informasi bahwa saya punya tanah berdasarkan kirik atau verponding atau dan lain-lain, sehingga akan memudahkan kita untuk bisa mengizinkan petugas kami untuk melakukan pengukuran bidang tanah, sehingga makin lengkaplah yang 20% itu terpetakan. Demikian Bang. Oke, terima kasih Bang Afi. Ini waktu juga lah yang membatasi pertemuan kita. Sebetulnya banyak sekali masih harus masih banyak sekali topik atau bagian yang harus menarik, edukasi atau disosialisasikan pada masyarakat, terutama tadi yang 20% menjadi penting. Jadi tapi mungkin tidak kali ini saja Bang, nanti beberapa saat waktu ini kita undang lagi untuk menuntas tas-taskan sampai DKI benar-benar menuju kota lengkap di 2020 sekaligus memberikan pemahamannya. Ini yang paling penting, masyarakat partisipasinya. Karena tadi Bang Abi bilang menyiapkan dokumen. Udahlah, tidak harus nunggu. Hari ini hubungi kantor pertanahan yang tersebar. Nah, karena kan pembaruan data bidang tanah. Jadi kita butuh informasi. Saya punya sertifikat bola dunia. Itu cepat sekali itu. Hari ini datang, besok udah valid kan? Jadi nanti setidaknya akan mengurangi persentasi ke yang 20% tadi. Mempercepat. Mudah-mudahan lah. Nah, kita dorong terus semangatnya teman-teman jajaran itu, dan sekali lagi terima kasih Bang Abi telah hadir, menyita waktunya. Kita undang lagi yang akan datang. Siap. Demikian Bro Ensis, bincang-bincang kita dengan Bang Afi, Kabid Infrastruktur Pertanahan Kanwil BPN Prop DKI. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.